Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas contoh-contoh soal yang berkaitan dengan persamaan garis lurus. Silahkan dibuka di halaman 176 di Fokus UN nomor 1. Kita mulai nomor 1. Perhatikan persamaan garis lurus berikut. Persamaan garis tersebut yang saling tegak lurus ditunjukkan oleh nomor. Nah, itu ada beberapa persamaan garis lurus yang saling tegak lurus yang mana. Nah, ini caranya kita harus cek satu-satu gradiennya. Cek satu-satu gradiennya. Kita lihat yang pertama persamaannya 3x kurang y tambah 6 sama dengan 0. Kemudian yang kedua persamaannya 6x tambah 2y kurang 9 sama dengan 0. Dan yang ketiga 2y kurang 9x tambah 3 sama dengan 0. Kemudian yang keempat 6y tambah 2x kurang 7 sama dengan 0. Nah, ini persamaannya. Kita harus cek gradiennya masing-masing berapa. Ya, kalau sudah ketemu gradiennya, baru kita bisa tentukan yang mana yang saling tegak lurus. Caranya cek gradiennya adalah dengan menggunakan rumus gradien. Rumus gradien adalah M sama dengan negatif A per B. Rumusnya adalah M sama dengan negatif A per B. Persamaan pertama, berapa gradiennya? M sama dengan negatif A, yang mana A-nya? Ini ya. A-nya 3, B-nya negatif 1. 3 per negatif 1 sama dengan 3 ya. Ini negatif sama negatif. Jadi persamaan 1 gradiennya 3. Untuk menentukan AB nya, ini yang A itu adalah angka di depan X, B itu adalah angka di depan Y. Ini karena tidak tertulis, 1 karena 1 tidak tertulis ya. Kemudian persamaan kedua, berapa M nya? Negatif, A nya 6, B nya 2. 6 bagi 2 sama dengan 3, negatif 3. Kemudian yang ketiga, berapa M nya? Ini M1, M2, M3. Ini A nya negatif 9, B nya 2. Jadi 9 per 2. Kemudian yang keempat, negatif A nya 2 per B nya 6. Ini kalau disederhanakan jadi negatif 1 per 3. Nah, yang mana yang... Nah, ini pertanyaannya adalah persamaan garis yang saling tegak lurus ditunjukkan oleh nomor berapa. Syarat untuk garis yang tegak lurus adalah jika gradiennya dikalikan maka menghasilkan negatif 1. Ini syaratnya ya. M kali M sama dengan negatif 1. Nah, kita lihat aja ini. Yang mana gradien-gradien ini jika dikalikan menghasilkan negatif 1. Coba kita lihat ini, 3 kali negatif 3 hasilnya berapa? Negatif 9 kan, bukan negatif 1. 3 kali 9 per 2 hasilnya berapa?
27/2 kan. 3 kali negatif 1 sama dengan ini M1 M4. 3 kali negatif 1/3. 3 kali negatif 1/3. 3 kali negatif 1/3 sama dengan negatif 3/3 atau sama dengan negatif 1. Nah, ini menghasilkan negatif 1. M1 dan M4 menghasilkan negatif 1. Maka yang menghasilkan negatif 1 itu adalah garis-garis yang tegak lurus. Jadi garis yang tegak lurus adalah persamaan 1 dan persamaan 4. Oke, itu dia. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 4. Contoh soal nomor 4. Persamaan garis lurus yang melalui titik A negatif 2,5 dan bergradien 3/2. Melalui titik A negatif 2,5 dan bergradien 3/2. Nah, ini ada rumus yang bisa kita gunakan. Rumus yang bisa digunakan adalah rumus yang melalui titik dan bergradien. Rumusnya Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1. Ya. Nah, ini rumusnya yang bisa kita gunakan. Ini adalah X1, ini adalah Y1. Ini M-nya tinggal dimasukkan di rumusnya. Y kurang Y1-nya berapa? 5. M-nya berapa? 3/2. X1-nya berapa? Negatif 2 kurang negatif 2. Ini kita sederhanakan. Y kurang 5 sama dengan 3/2 kali X. Ini negatif ketemu negatif jadi positif 2. Nah, selanjutnya tinggal kita, ini kan masih ada pembagi ya, pembagi 2, jadi boleh kita buang pembaginya, sama-sama dikalikan 2. Y kurang 5 nya dikalikan 2, jadi 2 kali Y kurang 5. Nah, 3/2 kali X tambah 2 nya kita kalikan 2, jadi sisa 3 kurung X tambah 2. Ini ya, dikali 2 artinya 2 bagi 2 sama dengan 1, jadi 2 nya habis, 1 kesini. Selanjutnya tinggal dikalikan. 2 kali Y berapa? 2Y. 2 kali negatif 5 sama dengan negatif 10. 3 kali X sama dengan 3X. 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, selanjutnya ini terserah kita mau kemana-kemana ya. Ini kita gabungkan 10 dengan 6 nya, 2Y. Ini kita pindahkan ke sebelah jadi negatif 3X sama dengan 6 tambah 10. Berarti 2Y kurang 3X sama dengan 16. Nah, ini udah ketemu, ada enggak di situ? Nah, ternyata yang diminta adalah 16-nya pindah ke sebelah. Berarti kita pindahin aja, 2Y kurang 3X kurang 16 sama dengan 0. Nah, ini persamaannya. Ada enggak di situ? Ada, yaitu
Ini persamaannya ya. Nah, ada enggak di situ? Enggak, ternyata enggak ada. Nah, gampang aja. Karena nggak ada di sini, di persamaan itu adalah x-nya di depan. Berarti tinggal dipindahin x-nya di depan. Negatif 3x tambah 2y kurang 16 sama dengan 0. Ternyata masih nggak ada. X-nya semuanya positif, jadi kita rubah aja jadi positif. Ini dikalikan negatif semua. Ini jadi positif. Nah, positifnya jadi negatif. Negatifnya jadi positif. Sama dengan 0. Nah, ini enggak? 3x kurang 2y kurang 6 sama dengan 0. 3x kurang 2y tambah 16 sama dengan 0. Oke, itu dia ya. Sekarang kita ke nomor 3. Contoh 3. Diketahui titik A, B, C. Jika titik A, B, C terletak pada satu garis, maka nilai P yang memenuhi adalah. Ini tiga titik ini berada pada satu garis. Kita lihat titik A nya berapa. Titik A nya 5,15. Titik B nya negatif 2,1. Titik C nya 15, P. Maka nilai P adalah berapa? Nilai P yang ini ya berapa? Cara penyelesaiannya bisa menggunakan rumus Y kurang Y1 per Y1 kurang Y2 per X1 kurang X2 sama dengan Y2 kurang Y3 per X2 kurang X3. Nah, ini rumus yang bisa kita gunakan. Nah, ini tinggal penentuannya. Ini X1 Y1, ini X2 Y2, ini X3 Y3. Nah, ini tinggal masukkan ke persamaan ini. Y1 nya berapa? Y1 nya 15 kurang Y2 nya berapa? Y2 nya 1 per X1 nya berapa? X1 nya 5 kurang X2 nya negatif 2 sama dengan Y2 nya berapa? Y2 nya 1 kurang X2 nya negatif Y2 nya Y3 nya P. X2 nya negatif 2 kurang X3 nya 15 ya. Nah, tinggal dioperasikan. 15 kurang 1 berapa? 14. 5 negatif ketemu jadi negatif jadi positif, berarti 5 tambah 2 sama dengan 7. 1 kurang P tetap negatif 2 negatif 15 sama dengan negatif 17. 14 bagi 7 ini udah bisa disederhanakan ya. Jadi 2 sama dengan 1 kurang P per negatif 17. Nah, ini bisa dikalikan 2 kali negatif 17. 1 kurang P. 2 kali negatif 17 berapa? Negatif 34. 1 kurang P sama dengan negatif P negatif 34. Satunya kita pindahkan jadi negatif 1. Negatif 34 negatif 1 jadi negatif
negatif 35 sama dengan negatif P. Karena yang dicari adalah positif P, berarti P sama dengan 35. Jadi P nya sama dengan 35. Oke, itu dia ya. Oke, semoga bisa dipahami. Ada 3 contoh yang saya berikan. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di bagian di WA atau di komentar ya. Oke, untuk contoh soalnya bisa dilihat di paket 5 nomor 1 yang bisa diselesaikan ya. Paket 1 nomor 21, paket 2 nomor 20, paket 5 nomor 18. Oke, silakan diselesaikan. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.